Selamat siang, Ibu dan juga teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi uji validitas dan uji reliabilitas. Video ini saya buat sebagai pembuatan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Pamarida Simbolan SKM MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revandi Natasinaga dengan NIM 1120230113. Baik, yang pertama kita membahas uji validitas instrumen. Adapun pengertian uji validitas, menurut Grunland dan Lin tahun 1990, validitas adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Kemudian menurut Arikunto 1995, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Lalu menurut Sukaji 2000, validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, hasil uji validitas skala menggunakan formula Eigen, yaitu V sama dengan sigma S per N dalam kurung J dikurang 1, dengan keterangan S sama dengan R dikurang LO. LO adalah angka penilaian validitas yang terendah, J angka penilaian validitas yang tertinggi, R angka yang diberikan oleh penilai, N adalah jumlah expert. Di mana perhitungan uji validitas menggunakan formula Eigen dengan perolehan hasil skor minimal 0,8 diberikan menjadi 1. Terdapat beberapa jenis validitas. Yang pertama itu validitas isi. Validitas isi adalah kesesuaian isi instrumen dengan apa yang seharusnya diukur. Dalam pembelajaran, validitas isi menunjukkan kesesuaian soal dengan materi yang telah dipelajari siswa. Pengujiannya dilakukan melalui analisis rasional dengan melihat kesesuaian item soal terhadap kisi-kisi, sehingga bersifat subjektif. Kemudian validitas isi dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu face validity atau validitas muka. Validitas muka terpenuhi jika ahli menilai bahwa instrumen telah mengukur aspek yang relevan. Jika ahli menganggap instrumen tidak sesuai, maka validitas muka dipertanyakan. Lalu yang kedua, logical validity. Validitas logis. Validitas logis merupakan pengembangan dari validitas muka dengan menggunakan definisi perilaku dan desain item yang logis. Jenis ini banyak digunakan dalam pengembangan tes akademik seperti tes prestasi. Lalu jenis validitas yang kedua yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria atau validitas empiris digunakan untuk melihat hubungan skor tes dengan suatu kriteria tertentu. Hubungan tersebut dinyatakan dalam koefisien korelasi RX, di mana X adalah skor tes, Y adalah skor kriteria. Perhitungan korelasi biasanya menggunakan rumus produk moment person. Di sini dapat kita lihat rumusnya dengan keterangan N banyaknya peserta tes, X, Y, jumlah dari perkalian X, Y, X adalah jumlah dari skor prediktor, Y jumlah dari skor kriteria, X2 jumlah dari kuadrat skor prediktor, Y kuadrat atau Y2 jumlah dari kuadrat skor prediktor. Di sini dapat teman-teman lihat tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R pada tingkatan hubungan berdasarkan sangat kuat, kuat, cukup kuat, rendah, sangat rendah. Selanjutnya jenis yang ketiga itu validitas konstruk. Validitas konstruk ada validitas yang berhubungan dengan keperluan, yang berhubungan dengan perluasan satu tes yang mengukur satu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas konstruk adalah validitas yang utama untuk menilai individu-individu pada kemampuan dan karakteristik fisiologi tertentu. Lalu masuk pada teori relative validity. Validitas berasal dari kata validity yang berarti ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Menurut Reynolds, validitas adalah sejauh mana bukti empiris dan teori mendukung kesimpulan berdasarkan skor tes.
Apple menyatakan bahwa validitas berkaitan dengan akurasi atau konsistensi satu nilai tes. Validitas tes dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu validitas isi, validitas berhubungan kriteria, dan validitas konstruk. Pemilihan jenis validitas disesuaikan dengan tujuan pengembangan instrumen. Adapun jenis-jenis validitas konstruk, yang pertama adalah validitas konvergen. Validitas konvergen menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur berkorelasi positif dengan alat ukur lain yang mengukur konstruk yang sama atau serupa. Jika hasil kedua instrumen konsisten atau memiliki korelasi tinggi, maka validitas konvergen dinyatakan baik. Di sini terdapat contohnya, instrumen A dan B sama-sama mengukur motivasi belajar, sehingga hasil keduanya diharapkan memiliki korelasi yang tinggi. Lalu yang kedua itu validitas diskriminan. Validitas diskriminan menunjukkan sejauh mana instrumen tidak berkorelasi dengan alat ukur yang mengukur konstruk berbeda. Hal ini menandakan bahwa instrumen hanya mengukur aspek yang memang dimaksudkan. Contohnya, instrumen motivasi belajar seharusnya tidak berkorelasi tinggi dengan instrumen kecemasan ujian. Korelasi rendah menunjukkan validitas diskriminan yang baik. Selanjutnya, kriteria relate validity. Validitas berdasarkan kriteria merupakan prosedur pendekatan validitas yang berdasarkan kriteria, menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Ada 3 jenis kriteria relate validity, yaitu concurrent validity, validitas yang diperoleh dan mengerelasikan skor instrumen baru dengan instrumen lain yang memiliki kriteria relevan pada waktu yang sama. Lalu yang kedua, predictive validity, validitas yang menunjukkan kemampuan instrumen memprediksi hasil di masa depan, di mana pengukuran instrumen baru dilakukan sebelum instrumen pembanding yang relevan. Kemudian C. Construct validity, validitas yang menunjukkan bahwa instrumen benar-benar mengukur konstruk atau konsep yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Adapun tujuan kriteria relate validity, yang pertama mengetahui ketetapan hasil instrumen, lalu kedua melihat apakah instrumen mampu mengukur dengan akurat, hal yang ketiga membandingkan instrumen baru dengan standar yang sudah ada. Adapun kesimpulan pada materi ini, yang dimana validitas merupakan tingkat kecepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas sangat penting dalam penelitian karena menentukan kualitas dan keakuratan hasil pengukuran. Cara umum validitas dibagi menjadi validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Masing-masing memiliki fungsi dan cara pengujian berbeda sesuai tujuan pengembangan instrumen penelitian. Selanjutnya masuk pada soal kasus, yaitu uji validitas. Contoh soal yang pertama, seorang dosen menyusun instrumen penelitian motivasi belajar mahasiswa berdasarkan kisi-kisi yang telah disesuaikan dengan materi perkuliahan. Sebelum digunakan, instrumen tersebut diperiksa oleh beberapa ahli pendidikan untuk menilai kesesuaian isi setiap butir soal dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan kasus tersebut, jenis validitas yang paling tepat adalah A. Validitas diskriminan, B. Validitas prediktif, C. Validitas isi, D. Validitas konvergen, E. Validitas kriteria. Jawaban soal yang pertama ini adalah jawaban C. Validitas isi. Di mana penjelasannya, validitas isi menilai kesesuaian item instrumen dengan materi atau tujuan yang hendak diukur melalui telah ahli dan kisi-kisi instrumen. Selanjutnya contoh soal yang kedua, seorang peneliti mengembangkan kuesioner baru untuk mengukur tingkat stres akademik mahasiswa. Hasil pengukuran instrumen baru tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil instrumen yang lama yang sudah terbukti mampu mengukur stres akademik pada waktu yang sama. Hasil keduanya menunjukkan korelasi yang tinggi. Jenis validitas pada penelitian tersebut adalah A. Predictive validity, B. Concurrent validity, C. Validitas diskriminan, D. Validitas muka, E. Validitas logis. Jawaban soal yang kedua yaitu yang B. Concurrent validity, di mana concurrent validity terjadi ketika instrumen baru dibandingkan dengan instrumen yang relevan lainnya pada waktu yang sama dan menunjukkan hubungan yang kuat. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, seorang guru BK membuat instrumen untuk mengukur motivasi belajar siswa. Setelah diuji, hasil instrumen menunjukkan korelasi rendah dengan instrumen yang mengukur kecemasan ujian, tetapi berkorelasi tinggi dengan instrumen motivasi belajar lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki A. Validitas muka, B. Validitas prediktif,
C. Validitas diskrimen dan konvergen. D. Validitas isi dan logis. E. Validitas kriteria. Jawaban soal yang ketiga ini adalah C. Validitas diskrimen dan konvergen, yang dimana korelasi tinggi dengan instrumen sejenis menunjukkan validitas konvergen, sedangkan korelasi rendah dengan konstruk yang berbeda menunjukkan validitas diskriminan. Selanjutnya masuk pada materi uji reliabilitas instrumen. Definisi uji reliabilitas. Reliabilitas adalah uji statistik yang pada instrumen penelitian untuk mengukur konsistensi data meskipun dilakukan pengukuran berulang dalam kondisi berbeda. Uji reliabilitas dilakukan setelah instrumen dinyatakan valid melalui uji validitas. Terdapat beberapa teknik untuk menguji reliabilitas instrumen, yaitu tes, retest, ekuivalen, dan internal konsistensi seperti split halt, KR20, KR21, serta Cronbach alpha. Metode yang paling sering digunakan adalah Cronbach alpha. Menurut Taherdas 2018, tingkat reliabilitas berdasarkan nilai Cronbach alpha dibagi menjadi kurang dari 0,5 reliabilitas rendah, 0,5 sampai 0,7 reliabilitas sedang, 0,7 sampai 0,9 reliabilitas tinggi, 0,9 reliabilitas sangat baik. Adapun kelebihan dan kekurangan pengukuran reliabilitas. Kelebihan pertama, reliabilitas penting dalam pembelajaran karena menjamin keadilan dan keakuratan penilaian. Instrumen yang reliable memberikan hasil yang lebih objektif sehingga membantu guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Lalu yang kedua, kelebihan metode reliabilitas adalah dapat mengurangi efek hafalan dari tes pertama. Kekurangannya, instrumen yang reliable belum tentu valid, tetapi instrumen yang valid harus reliable. Lalu kelemahannya membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih untuk menyusun dua tes yang benar-benar setara. Jenis-jenis uji reliabilitas instrumen. Yang pertama, reliabilitas tes retest. Reliabilitas tes retest adalah tingkat konsistensi hasil instrumen dari waktu ke waktu. Pengujiannya dilakukan dengan memberikan tes yang sama kepada kelompok yang sama pada dua waktu berbeda. Kemudian hasilnya dikorelasikan. Dapat kita lihat rumus korelasi Pearson, dengan keterangan R adalah koefisien reliabilitas, X adalah skor tes pertama, Y adalah skor tes kedua, N adalah jumlah responden. Di sini terdapat langkah-langkah perhitungan. Pertama, menghitung hasil perkalian XY, lalu kedua menjumlahkan skor X dan Y, ketiga jumlah sum X kuadrat dan sum Y kuadrat dikuadratkan setiap skor dan tambahkan hasilnya untuk masing-masing tes. Lalu yang keempat, masukkan semua nilai ke dalam rumus Pearson. Pada reliabilitas konsistensi internal adalah ukuran konsistensi antar item dalam instrumen yang digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Reliabilitas ini penting untuk memastikan seluruh item mengukur konsep yang seragam. Terdapat beberapa bagian. Pertama itu pada A, koefisien alpha Cronbach. Alpha Cronbach merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengukur reliabilitas konsistensi internal. Di sini dapat teman-teman lihat pada rumus koefisien alpha Cronbach. Pada koefisien alpha Cronbach berdasarkan rumus tadi, di sini terdapat interpretasi yang dimana nilai alpha berkisar 0 sampai 1. Nilai alpha besar dari 0,7 menunjukkan konsistensi internal yang baik, meskipun nilai 0,6 lebih dari situ masih dapat diterima pada kondisi tertentu. Nah, di sini terdapat tabel koefisien alpha Cronbach yang dimana berdasarkan tinggi reliabilitasnya sangat tinggi, cukup, rendah. Lalu yang kedua, reliabilitas split half. Reliabilitas split half, metode untuk mengukur konsistensi internal dengan membagi tes menjadi dua bagian setara, kemudian mengkorelasikan hasil kedua bagian tersebut. Terdapat rumusnya, R split dikurang half sama dengan 2RXY per 1 ditambah RXY. Dengan keterangan RXY adalah
korelasi antara kedua bagian tes. Contoh tes dibagi menjadi item ganjil dan genap. Jika korelasi kedua bagian tes sebesar 0,8, maka nilai tersebut digunakan dalam rumus untuk menghitung reliabilitas split-hub. Konsistensi internal yang tinggi menunjukkan bahwa item-item dalam konstrumen secara konsistensi mengukur konstruk yang sama. Selanjutnya, reliabilitas antar penilai atau inter-rater reliability. Reliabilitas antar penilai mengukur konsistensi penilaian dari dua atau lebih penilai terhadap objek yang sama. Reliabilitas ini penting pada penelitian kualitatif atau penilaian yang bersifat subjektif. Koefisien kappa Cohen digunakan untuk mengukur reliabilitas antar penilai pada data kategori kalator nominal. Terdapat rumus yaitu K sama dengan P0 dikurang PE per 1 dikurang PE, di mana keterangannya P0 sama dengan proporsi kesepakatan yang diamati, PE proporsi kesepakatan yang terjadi secara acak. Interpretasi K sama dengan 1 menunjukkan kesepakatan sempurna, K sama dengan 0 menunjukkan kesepakatan hanya terjadi secara acak. Selanjutnya, koefisien reliabilitas lainnya. Yang pertama itu koefisien Spearman-Brown. Koefisien Spearman-Brown digunakan untuk memperkirakan reliabilitas tes ketika jumlah item yang diperpanjang atau dipendekkan. Koefisien ini juga digunakan untuk mengoreksi reliabilitas pada metode split-hub. Fungsi Spearman-Brown mengestimasi reliabilitas tes yang diperpanjang atau dipersingkat, lalu mengoreksi reliabilitas hasil metode split-hub. Di sini terdapat rumus koefisien Spearman-Brown, di mana reliabilitas baru sama dengan K dikurang reliabilitas lama per 1 ditambah dalam kurung K dikurang 1 dikali reliabilitas lama, di mana keterangannya K sama dengan rasio perubahan panjang tes. Reliabilitas lama adalah reliabilitas sebelum perubahan jumlah item. Selanjutnya, koefisien Goodman. Koefisien Goodman digunakan untuk mengukur reliabilitas konsistensi internal secara lebih konservatif dibandingkan alpha Cronspec. Koefisien ini bermanfaat ketika item dalam instrumen bersifat tidak homogen, contohnya pada skala yang mengukur berbagai dimensi kualitas hidup dengan item yang heterogen. Lambda Goodman dapat memberikan estimasi reliabilitas yang lebih tepat. Cara mengukur reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil pengukuran saat alat ukur digunakan dalam kondisi yang sama. Reliabilitas penting untuk memastikan skor tes benar-benar mencerminkan kemampuan yang diukur dan bukan akibat kesalahan pengukuran. Cara mengukur reliabilitas. Beberapa teknik yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah: pertama adalah korelasi produk momen. Digunakan untuk mengukur konsistensi hasil tes melalui hubungan antara dua set skor, seperti pada metode test-retest. Jika koefisien korelasi mendekati 1, maka reliabilitas tinggi. Metode ini cocok untuk tes yang diberikan 2 kali pada kelompok yang sama. Kemudian yang kedua, Goddard-Richardson, yaitu KR20 dan KR21. Digunakan pada tes dengan item dikotomi benar atau salah. KR20 digunakan jika tingkat kesulitan soal berbeda. KR21 digunakan jika tingkat kesulitan soal dianggap sama. KR20 lebih akurat, sedangkan KR21 lebih praktis. Reliabilitas tinggi menunjukkan item soal homogen dan mengukur konstruk yang sama. Lalu C itu alpha Cronspec. Digunakan untuk instrumen dengan skala lebih dari 2 kategori, seperti skala Likert. Teknik ini mengukur konsistensi internal antar item. Nilai alpha berkisar 0 sampai 1 dan nilai lebih dari 0,7 dianggap lebih baik. Metode ini populer karena hanya memerlukan 1 kali pengambilan data. Lalu yang keempat itu teknik bulat 2 atau split-hub. Dilakukan dengan membagi tes menjadi 2 bagian setara lalu mengorelasikan skor kedua bagian tersebut. Hasil korelasi disesuaikan menggunakan rumus Spearman-Brown untuk memperoleh reliabilitas tes secara keseluruhan. Teknik ini praktis, tetapi pembagian soal harus seimbang agar hasil akurat. Adapun faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yang pertama jumlah butir soal. Semakin banyak butir soal yang relevan dan berkualitas, maka reliabilitas tes cenderung meningkat karena pengukuran kemampuan peserta menjadi lebih menyeluruh. Lalu yang kedua, kejelasan instruksi. Instruksi yang jelas membantu peserta memahami cara pengerjaan soal dengan benar, sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi hasil tes. Lalu faktor yang
mempengaruhi reliabilitas yang ketiga itu adalah kondisi peserta tes. Kondisi fisik, psikologis, kelelahan, dan motivasi peserta mempengaruhi konsistensi jawaban. Kondisi yang tidak optimal dapat menurunkan reliabilitas hasil pengukuran. Lalu, yang keempat, waktu pelaksanaan. Waktu tes yang terlalu singkat atau terlalu lama dapat mempengaruhi konsentrasi peserta. Waktu yang cukup membantu peserta mengerjakan soal secara optimal sehingga reliabilitas lebih baik. Selanjutnya masuk pada homogenitas, ekuivalensi, dan analisis. Pertama, homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians beberapa populasi sama atau homogen. Uji ini menjadi syarat dalam analisis statistik parametrik seperti independen sampel test dan ANOVA. Tujuannya untuk memastikan perbedaan hasil antar kelompok benar-benar disebabkan oleh perlakuan, bukan karena perbedaan varians kelompok. Uji homogenitas dilakukan pada data yang berdistribusi normal. Beberapa metode yang digunakan antara lain uji Hurley, Cochrane, Levene, dan Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji kesamaan varians beberapa kelompok data dan efektif digunakan pada data berdistribusi normal. Pendapat rumus dapat teman-teman lihat. Pada uji hipotesis H0, semua varians sama homogen. H1 terdapat minimal satu varians yang berbeda. Statistik uji Bartlett mengikuti distribusi S-square dengan derajat kebebasan K kurang 1, di mana K adalah jumlah kelompok. Jika nilai P value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan varians dinyatakan tidak homogen. Namun uji Bartlett sensitif terhadap data yang tidak normal atau memiliki kepencilan, sehingga lebih tepat digunakan jika data telah terbukti berdistribusi normal. Lalu yang kedua, uji Levene. Uji Levene digunakan untuk menguji homogenitas varians dan lebih tahan terhadap pelanggaran normalitas dibandingkan uji Bartlett. Uji ini dilakukan dengan menghitung deviasi absolut pada data terhadap nilai tengah kelompok atau mean atau median. Pada uji Levene, hipotesisnya H0 semua varian sama, H1 terdapat minimal satu varian yang berbeda. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka varians antar kelompok dianggap homogen, sedangkan jika signifikansi kurang dari 0,05, maka varians tidak homogen. Uji Levene banyak digunakan karena hasilnya stabil meskipun data tidak normal atau mengandung pencilan serta tersedia otomatis pada software statistik seperti SPSS, JSP, dan R. Selanjutnya masuk pada interpretasi hasil uji homogenitas. Pada uji Bartlett maupun Levene, nilai P atau signifikan lebih dari 0,05 data homogen. Nilai P atau signifikan kurang dari 0,05 tidak homogen. Jika data tidak normal atau terdapat outlier, uji Levene lebih disarankan dibanding Bartlett. Pemeriksaan distribusi data dan box plot juga penting agar interpretasi hasil homogenitas lebih akurat. Adapun fungsi homogenitas. Pertama, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians beberapa populasi sama atau homogen, serta menjadi syarat dalam analisis independen sampel test dan ANOVA. Uji homogenitas bertujuan memastikan bahwa perbedaan pada subjek uji statistik parametrik terjadi karena perbedaan antar kelompok bukan akibat variasi dalam kelompok. Uji homogenitas penting dilakukan sebelum membandingkan dua kelompok atau lebih agar hasil perbedaan tidak dipengaruhi oleh ketidakhomogenan data dasar. Selanjutnya, ekuivalensi. Reliabilitas ekuivalen dilakukan dengan menggunakan dua instrumen berbeda tetapi setara pada responden yang sama. Reliabilitas diukur melalui koefisien korelasi antar kedua instrumen. Instrumen dinyatakan reliable jika korelasinya positif dan signifikan. Pengujian biasanya digunakan korelasi produk momen dan uji signifikansi dengan R-tabel atau uji T. Untuk membandingkan akurasi instrumen skala Likert dan pilihan ganda digunakan Graded Response Model atau GRM. Model ini digunakan pada data bertingkat atau bertujuan mengukur parameter daya pembeda, tingkat kesulitan, serta fungsi informasi instrumen. Selanjutnya masuk pada fungsi informasi dan SEM. Fungsi informasi digunakan untuk mengetahui kekuatan butir instrumen, sedangkan standar error measurement atau SM digunakan untuk melihat tingkat kesalahan pengukuran. Di sini terdapat rumusnya. SM sama dengan 0 tidak sama dengan
1 per akar 1 atau akar I dalam kurung 0 tidak sama dengan. Dan keterangan dapat teman-teman lihat, SEM adalah kesalahan pengukuran, I adalah fungsi informasi instrumen. Semakin besar nilai fungsi informasi, maka semakin kecil SEM, sehingga instrumen semakin akurat. Fungsi informasi dan SEM memiliki kelebihan, di mana instrumen leker lebih mudah dibuat dan mudah dijawab responden, dapat mengurangi desirabilitas bias. Kekurangannya, responden cenderung menjawab sesuai harapan sosial. Penyusunan instrumen memerlukan waktu dan ketelitian lebih tinggi. Adapun langkah-langkah reliabilitas ekvivalen, yang pertama menentukan konstruk atau variabel yang diukur. Lalu yang kedua menyusun kisi-kisi instrumen, ketiga membuat dua bentuk instrumen yang setara, yang keempat melakukan validasi oleh ahli, yang kelima melakukan uji coba instrumen pada responden, yang keenam menguji reliabilitas dan karakteristik butir, yang ketujuh membandingkan hasil kedua instrumen, yang kedelapan menetapkan instrumen final yang valid dan reliable. Selanjutnya, adapun kesimpulan pada materi uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi instrumen dalam menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya. Reliabilitas dapat diuji dengan berbagai metode seperti tes retest, alpha crossback, Spielhalk, dan reliabilitas ekivalen. Keandalan instrumen dipengaruhi oleh jumlah soal, kejelasan instruksi, kondisi peserta, dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya masuk pada soal kasus. Contoh soal yang pertama, seorang peneliti memberikan kuesioner motivasi belajar pada kelompok mahasiswa sebanyak 2 kali dalam rentang waktu 2 minggu. Setelah dianalisis, hasil kedua pengukuran menunjukkan korelasi yang tinggi. Berdasarkan kasus tersebut, metode reliabilitas digunakan peneliti adalah A. Spielhalk, B. Alpha crossback, C. T-test retest, D. Kappa Cohen, E. KR21. Jawaban soal yang pertama adalah C. Tes retest. Penjelasannya, metode tes retest dilakukan dengan memberikan instrumen yang sama kepada responden yang sama pada waktu berbeda untuk melihat konsistensi hasil. Contoh soal yang kedua, seorang guru membuat instrumen skala Likert untuk mengukur kepuasan terhadap siswa pembelajaran daring. Setelah dilakukan analisis, diperoleh nilai alpha crossback sebesar 0,82. Berdasarkan hasil tersebut, instrumen dapat dikategorikan memiliki A. Reliabilitas rendah, B. Reliabilitas sedang, C. Sangat rendah, D. Tinggi, E. Tidak stabil. Jawaban soal yang kedua adalah yang D. Reliabilitas tinggi, di mana nilai alpha crossback 0,7 sampai 0,9 menunjukkan reliabilitas tinggi, sehingga instrumen dianggap konsisten dan dapat dipercaya. Selanjutnya pada contoh soal yang ketiga, seorang peneliti ingin membandingkan hasil belajar 2 kelas menggunakan uji ke ANOVA. Sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu menguji kesamaan varians antar kelompok menggunakan uji Levene dan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,18. Berdasarkan hasil tersebut, kesimpulan yang tepat adalah A. Varians antar kelompok tidak homogen, D. Data tidak dapat dianalisis menggunakan ANOVA, C. Varians kelompok bersifat homogen, D. Data harus diuji kembali menggunakan Bartlett, E. Kelompok penelitian memiliki rata-rata yang sama. Jawaban soal yang ketiga adalah C. Varians antar kelompok bersifat homogen, di mana pada uji Levene nilai signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa varians antar kelompok homogen sehingga syarat ANOVA terpenuhi. Jadi demikian teori atau materi mengenai uji validitas dan uji reliabilitas yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian, tutur kata, dan perbuatan yang tidak berkenan pada hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.